sekali tidak menemukan cara untuk menemukan Kanjeng Putri Padmini dan Pangeran. Kita masih memiliki cara, Dwi Pangga. Bagaimana? Aku akan menggoda Biakta dan aku akan merayunya. Sudah gue bilang berkali-kali jangan pernah lagi kamu panggil dia Bajang Putra. Dia itu bukan anak. Apa benar, Bajang? Tentu saja benar. Mana mungkin aku punya anak dia? Padahal aku tidak pernah menikah dengan ibunya. Tapi Bajang, Tapi apa? kamu lihat sendiri. Dia bisa mengangkat keris pusaka itu. Padahal, yang aku tahu, yang bisa mengangkat keris itu hanya orang yang berasal dari keturunan Kebawinara. Dan keturunan kamulah, Bajang. Kalau begitu, berarti dia anak Kebawinara. Sebab aku tidak pernah merasa punya anak dia. Kamu tidak tahu, bodoh. Sebenarnya dia itu anakmu. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau dia berani datang lagi ke Manguntur ini, aku akan membunuhnya. Rundung, topinya nempel di belakang kamu. Palastri. Kenapa kamu sangat perhatian terhadapku? Boleh aku jujur, Biakta? Katakan. Sepertinya aku sudah mulai jatuh cinta kepadamu. Kamu adalah wanita yang sangat cantik, Palastri. Terima kasih, Biakta. Kurang ajar. Perempuan gatal itu mau merebut Biakta dariku. Surat apa itu? Dari Pak Asri. Aku berhasil mendekati Biakta. Semoga dia bisa membawaku ke Kamandanu. Masalah lainnya aku belum bisa bicara dengan Dwi Pangga. Burung. Ini surat dari Ratih. Sahabat terbaikku, Palastri, aku sudah membaca surat darimu. Aku merasa terharu dengan semua pengorbananmu. Terima kasih banyak ya, Palastri. Bersahabat denganmu merupakan anugerah terbesar untukku. Tapi kamu harus selalu ingat, kamu harus berhati-hati dengan Biakta. Dia punya beribu macam cara untuk mencelakaimu. Ratih, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku pasti akan baik-baik saja. Aku akan selalu berdoa untukmu, Palastri. Semoga saja kamu selalu dalam lindungan Sang Hyang Widi. Dwi Pangga. Dwi Pangga harus tahu tentang keadaan Ratih. Burung, tolong sampaikan surat ini kepada Dwi Pangga. Dwi Pangga,
Ini satu-satunya cara agar kita bisa tetap berhubungan lewat surat. Dengan cara yang sama, aku juga bisa melakukan hubungan dengan Ratih. Jadi kalau ada yang ingin kamu sampaikan, kamu bisa menulisnya lewat surat dan menitipkannya ke burung yang membawa surat ini. Kemarilah, burung cantik. Burung cantik, tolong bawakan surat ini pada Palastri ya. Terima kasih. Kamu sudah berhasil menemukan cara supaya kita bisa tetap saling berhubungan. Melalui surat ini, aku beritahu kamu kalau Kamandanu dan yang lainnya sekarang sedang disekap di gua. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena kalau mereka memberontak, Yakta mengancam akan membunuh Kanjeng Gusti Patmini dan putranya. Syukurlah mereka masih hidup. Itu artinya aku bisa membebaskan mereka dan menyelamatkan Kanjeng Putri Patmini dan juga anaknya. Sekarang saatnya kamu menikmati malam pengantin. Tidak. Aku ini sudah punya calon istri. Aku tidak mau menikmati malam pengantin. Aku ini tidak mau malam pengantin sama kamu. Kenapa? Bukankah kita sudah jadi suami istri? Bukan. Aku tidak mau. Tenang ya, tenang. Aku sudah nyiapin tempat berbulan madu sama kamu. Benarkah? Iya. Tenang. Tempat itu adalah rumahku. Itu namanya Istana Banyu Biru. Tunggu. Aku ini bukan orang sembarangan tahu. Aku adalah Tumenggung. Iya. Namaku Dipangkara. Siapa? Dipangkara. Ya sudah. Sekarang kita ke tempat sana ya. Asik. Ya. Paman, tunggu paman. Aku punya kabar gembira untuk paman. Ada apa? Kabar apa yang kamu bawa? Tapi ini rahasia kita berdua. Jangan membuat paman penasaran. Sebenarnya ada apa? Kamandanu dan yang lainnya masih hidup, paman. Benarkah? Mereka masih hidup? Paman, jangan kencang-kencang. Memangnya kenapa, Palastri? Kalau sampai mereka tahu, ini akan sangat berbahaya untuk nyawa Kanjeng Putri Patmini dan anaknya. Baiklah, paman mengerti. Terima kasih, Palastri. Kamu sudah membawa kabar bahagia untuk paman. Iya, paman. Aku sungguh tidak tenang. Byakta menguasai kembali Kurawan. Tabiatnya dia itu sangat buruk. Hanya akan membuat Kurawan diambang kehancuran. Kita harus mencari cara bagaimana bisa keluar dari tempat ini. Romo, kalau hanya masalah keluar dari tempat ini, sebenarnya gampang sekali. Tapi permasalahannya adalah nyawa Patmini dan juga putraku. Kalau kita kabur dari tempat ini, bisa saja Patmini dan putraku nyawanya terancam. Andai saja ada Rurubaya, dia pasti akan membantu kita. Sayangnya, kita tidak tahu keberadaan Rurubaya saat ini. Kemana? Aku mohon padamu, apakah kau bisa melakukan sesuatu untuk bisa memanggil Paman Rurubaya? Dulu, guru pernah menghubungi hamba melalui mata batu. Tapi semenjak guru pergi, beliau tidak pernah lagi menghubungi hamba. Kenapa kamu tidak menghubunginya sekarang? Ya, bantu kita agar kamu bisa memanggil Paman Rurubaya. Tolong, Kamandanu. Iya, Kamandanu. Kamu bisa kan? Hamba belum pernah melakukannya, Kanjeng. Tapi guru hamba pernah mengajarkan ilmu itu kepada hamba. Hamba akan mencobanya.
Bagaimana Kamandanu? Maafkan, hamba belum bisa melakukannya. Coba lagi. Kamandanu, coba terus. Coba lagi. Ayo. Baik, Guru. Maafkan, hamba sudah berusaha semampu hamba, tapi hamba tetap tidak bisa. Ilmu ini terlalu kuat sekali. Aku harus bisa kabur dari perempuan jelek ini. Kakang, tolonglah jalannya jangan terlalu cepat-cepat. Yo. Kakang, apakah Banyu Biru itu masih jauh? Yo. Oh adikku sayang, Banyu Biru itu masih jauh. Kalau begitu, bolehkah aku meminta tolong kepada Kakang? Yo. Sebutkan saja permohonan adikku pada Kakang, sebutkan saja. Aku ingin digendong karena aku capek sekali. Yo. Aduh adikku sayang, Kakang tidak bisa menggendongmu. Karena Kakang sekarang lagi encok. Ayolah Kakang, sekali saja karena aku sudah capek sekali. Yo. Oh adikku sayang, Kakang minta maaf. Sekarang Kakang mau pipis dulu. Apakah Kakang diizinkan? Baiklah Kakang, tapi jangan terlalu lama-lama. Yo. Baik adikku sayang, tunggu Kakang di sini ya. Yo. Masa dumpet, wanita bodoh. Mau saja dibohongin sama Tong Bajil. Kakang, kenapa kamu pipisnya lama sekali? Yo. Hah? Kabur! Kakang, kenapa kamu kabur? Yo. Kakang di mana? Yo. Di mana kamu, Kakang? Yo. Teganya kamu bohongiku. Yo. Kurang ajar, keterlaluan. Kenapa Biung? Kok Biung marah-marah? Kamu tahu, Romomu telah mengkhianati kita. Mengkhianati bagaimana Biung? Apa Romo tidak mencintai Biung? Bukan itu. Lalu apa? Kamu tahu, Romomu itu telah mencintai wanita lain. Dan dia sudah membela wanita itu di hadapan Biung. Siapa dia? Kita harus bikin perhitungan, Biung. Siapa perempuan itu? Perempuan itu Palastri. Dia yang sudah mengacaukan semuanya. Barapati, kamu harus membantu dia. Tenang, Biung. Aku akan membantumu. Iya, sayang. Kamu harus membantu Biung untuk menyingkirkan perempuan murahan itu. Aku berjanji padamu, Biung. Setelah ini, pasti akan semakin hancur. Tapi kamu harus ingat, jangan menyakiti dia di Kurawa. Kalau itu terjadi, bopomu pasti akan marah sama kita. Aku tahu, aku bisa membawanya ke hutan dan menghancurkannya. Bagus. Romo yakin, dengan cara seperti ini, Kamandanu bisa memanggil Tamara Dubai. Memang, ada orang-orang tertentu yang bisa menggunakan jiwanya untuk memanggil orang lain. Tapi, apakah ini bisa? Benar. Memang semua harus dicoba. Biarkan Kamandanu memusatkan pikirannya. Guru, kami semua membutuhkan bantuan Guru. Kamandanu, untuk apa kau memanggilku dengan cara seperti ini? Guru, kamu mendengarku? Iya, ada apa Angger? Kami semua, Manguntur,
dan juga Kurawan dalam masalah besar. Dan Banyu Biru sudah diduduki oleh Bentang. Aku tidak berada di negeri asal-usul. Tapi bantuan apapun yang kalian butuhkan, aku akan menjalankannya. Aku akan segera datang. Bagaimana Kamandanu? Kamandanu, apa kamu berhasil? Benar, Kanjeng. Lantas, siapa yang kamu panggil? Guru Ranubaya. Bagus kalau begitu. Guru Ranubaya akan segera datang ke sini, Kanjeng. Dia akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah di sini. Akhirnya lepas juga. Berani juganya Limu datang ke hutan ini. Kamu siapa? Kamu jangan takut. Aku tidak akan melakukan apapun yang bisa menyakitimu. Aku ini hanya seekor bulu hantu. Kamu kan cuman seekor burung, tapi kamu bisa bicara. Apa kamu belum pernah melihat burung hantu yang bisa bicara? Setan! Aku tidak yakin kalau Ranubaya bisa ke sini di depannya. Benar, Romo. Aku juga tidak begitu yakin kalau Kamandanu bisa memanggil Paman Ranubaya dan hadir di tengah-tengah kita ini. Guru? Ranubaya. Hormat nama Kanjeng. Ada apa kamu memanggilku ya? Terima kasih atas kedatangan guru ke sini. Kami semua dalam masalah besar. Kami sangat membutuhkan bantuan guru. Masalah besar apa ya? Kami semua ditahan oleh Byakta di sini. Kanjeng Padmini dan putranya. Entah bagaimana nasibnya. Benar, Paman. Sekarang ini kami semua benar-benar membutuhkan bantuan. Maaf, saya tidak bisa membantu untuk saat ini. Kenapa, Guru? Aku sedang bertapa di Himalaya dan tidak bisa ditinggalkan untuk beberapa bulan ke depan. Tapi Guru bisa datang ke sini. Ini adalah sukma. Kalau hanya sukma, aku bisa muncul kapan saja. Tapi aku hanya bisa membantu dengan pikiran dan mencari tahu apa yang kalian inginkan. Lebihnya, aku tidak bisa. Tapi biar bagaimanapun, kami tetap berterima kasih. Terima kasih, Kanjeng. Tidak, bukan aku. Enak saja. Aku tidak kentut. Malampir, ayo ngaku. Kamu kan yang kentut. Biasanya kalau kentutnya seperti ini, kamu. Nih, aku buktikan kalau bukan aku yang kentut. Jadi kamu yang kentut ya, Grandong? Ih, wow banget. Ih. Taruh, sakit banget, Tino. Sudah sana kamu keluar. Cepat kamu nunding. Aku tidak mau, jangan. Aku tidak mau menyentuh bokong kerbau dungu itu. Jangan. Lepasin.
sudah tidak tahan lagi nih. Aduh, Eno. Cepat lagi aku. Tuh, bagaimana caranya ya? Aku mau buang air besar nih. Aduh, aku sudah tidak keluar lagi dong. Bajang Putra. Ini sudah larut malam, Nak. Akhir-akhir ini, Biung melihat kamu sering sekali berlatih pedang. Iya, Biung. Jika besok Romo Bajang tidak memberikan tahta permaisuri kepada Biung, maka aku bersumpah, Romo Bajang harus mati di tanganku. Terima kasih, Nak. Biung sangat bangga padamu. Untuk apa berterima kasih kepadaku, Biung? Aku ini putra Biung. Aku akan melakukan apapun untuk kebahagiaan. Terima kasih, Bajang Putra. Tapi menurut hemat Biung, kenapa kamu membunuh Romo? Karena musuh Biung itu adalah Nari Ratih. Nari Ratih? Iya. Sekarang ini dia sudah mengambil apapun yang Biung miliki. Sungguh jahat sekali wanita itu, Biung. Iya. Sekarang ini dia sudah mengambil posisi permaisuri Manguntu yang seharusnya Biung miliki. Jangan takut, Biung. Aku akan pastikan perempuan jahat itu tidak akan lagi merebut apapun yang Biung miliki. Karena aku yang akan segera mencabut nyawanya. Sekarang kamu tidak akan bisa lolos dari kematianmu, Nari Ratih. Mati kamu, Nari Ratih. Jangan teruskan, Bajang Putra. Wisya. Bajang Putra, kamu tidak boleh melakukan itu pada Ratih. Jangan halangi aku. Aku harus melenyapkan perempuan ini. Karena dia sudah merebut kedudukan biungku. Tidak. Laksmi bukanlah biungmu. Kamu bicara apa? Aku bicara yang sebenarnya. Kalau Laksmi bukanlah biungmu, tapi biungmu yang sebenarnya adalah aku. Omong kosong, mana mungkin kamu biungku? Tatap mataku baik-baik, anakku. Setelah itu, kamu boleh memutuskan keputusanmu sendiri. Apakah aku ini biungmu atau bukan? Kalau ternyata kamu merasa aku bohongi, kamu boleh membunuhku terlebih dahulu, sebelum kamu membunuh Ratih. Bajang Putra, kamu mau kemana? Aku ini biungmu. Wisya, Ratih. Ternyata dia benar anakku. Kali ini Ratih harus mati, tanpa harus aku mengotori tanganku sendiri. Tapi kemana anak itu? Kenapa belum kembali juga? Biung! Biung! Apa kamu sudah membunuh Ratih? Belum. Kenapa
Kenapa belum? Seharusnya dia sudah mati sekarang. Atau jangan-jangan Bajang menghalangimu? Tidak. Lalu kenapa kamu tidak membunuhnya? Wisya yang menghalangiku. Wisya itu tidak punya kekuatan apa-apa. Seharusnya kamu melawannya. Aku tahu itu. Tapi Wisya bilang kalau dia adalah biungku. Tidak. Itu tidak mungkin. Akulah biungmu, bukan Wisya. Aku mengerti biung. Tapi aku juga tidak tahu kenapa aku tidak bisa melawannya. Dasar anak tidak berguna. Maafkan aku, biung. Barapati, ada apa ini? Kenapa kamu menyerangku? Bersiaplah, Bibi. Barapati, kenapa kamu menyerang Bibi Palastri? Karena Bibi pasti udah menyakiti biungku. Ya, tidak usah ikut. Barapati, jangan sakiti Eyang dan Bibi. Kamu jangan urusan dengan aku, ada urusan dengan Bibi itu. Aku akan datang lagi. Yang tidak apa-apa. Yang baik-baik saja, Pangeran. Terima kasih, Pangeran. Kamu sudah menyelamatkan nyawaku. Ayo, Eyang, Bibi, kita masuk. Ayo, Pangeran. Sakit sekali. Aku sudah tidak tahan lagi untuk buang air besar. Aduh, Inung, perutku sakit sekali. Gimana dong, Grendong? Aku juga tidak bisa menolongmu. Inung. Ya sudah, kalau gitu tidak ada jalan lain. Kita harus bertemu pangeran. Kita harus minta maaf. Kalau tidak, topeng itu akan selalu nempel di pantatmu. Ya, Inung. Itu cuma satu-satunya cara. Ya sudah, kalau gitu, kita berangkat. Tapi aku tidak kuat jalan, Inung. Kita naik angkot saja. Ayo antarkan kita ke rumah pangeran. Keadaan istana Kurawan sedang genting, Pangeran. Dan hanya Pangeran, harapan kami satu-satunya untuk membantu. Benar, Pangeran. Nyawa Kanjeng Putri Padmini dan putranya sedang dalam bahaya. Mereka diancam ingin dibunuh. Belum lagi nyawa paman kamu, Kamandanu, dan keluarga istana Kurawan yang diancam oleh Biakta. Biakta sungguh licik sekali. Di hadapan rakyat Kurawan, dia terlihat baik dan bijaksana. Tapi ternyata, dia hanyalah serigala berbulu domba. Kamu benar sekali, Andini. Itu sebabnya kita harus mencari seseorang yang bisa memberantas kejahatan Biakta. Dan hanyalah Pangeran Arya Putra yang bisa bantu kami. Eyang, Biung, Bibi, aku akan dengan senang hati membantu menghentikan kejahatan Paman Biakta. Aku tahu, Pangeran. Kami bisa mengandalkanmu, Pangeran. Lalu, di mana bopoku Bibi? Bagaimana keadaannya? Iya, Palastri. Bagaimana kabar
Kakang Dwi Pangga. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Apakah dia baik-baik saja? Kenapa kamu diam saja, Palastri? Apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Tentu saja, Andini. Dwi Pangga baik-baik saja. Saat ini dia sedang mencari keberadaan Kanjeng Putri Patini dan putranya. Benar kan, Palastri? Ya, benar. Kita harus merahasiakan hal ini. Jangan sampai orang lain tahu. Karena ini bisa mengancam keselamatan keluarga istana. Aku mengerti, Bibi. Sudah, Pangeran. Jangan ganggu terus Bibi Palastri. Biarkan dia masak untuk kamu ya. Ya sudah kalau begitu, aku main dulu ya, Eyang. Nanti saja mainnya, kalau kamu sudah makan. Iya. Aduh, Inong, cepetan. Sabar. Aduh, Inong. Dipegang. Aduh, Inong. Aduh, ayo sini masuk. Ayo, Inong. Tunggu sini ya. Cepetan. Pangeran. Pangeran, buka Pangeran. Ayo, cepetan, buruan. Iya, sabar bentar. Pangeran. Aku masuk ya. Pangeran. Ada apa? Brandon benar-benar butuh bantuan Pangeran. Kasihan dia. Gara-gara topeng itu, dia tidak bisa buang air besar. Tolong dia, Pangeran. Sekarang dia di mana? Di luar, Pangeran. Ya, aku pergi dulu ya. Ayo, Pangeran. Pangeran, cepat tolong ke Pangeran, tentu saja. Lepaskan, cepetan. Ayo, cepat. Itu juga yang kerandang. Tapi kamu sudah tahu kan syaratnya? Iya, aku udah tahu. Aku berjanji padamu. Aku tidak akan mengerjai kamu lagi dan warga desa. Baiklah, aku akan membebaskanmu. Ayo Pangeran, cepetan, lepasin. Apa? Kamu kalah dari dia? Kekuatan kamu itu benar-benar tidak berguna. Ternyata dia lebih kuat dariku, Biung. Tidak, itu tidak mungkin. Kalau dia lebih hebat dari kamu, pasti dia sudah membalas dendam dengan semua yang kita lakukan pada keluarganya. Untuk saat ini, kita tidak perlu memikirkan dia, Biung. Enak saja. Kalau ngomong pakai otak. Aku sudah pakai otak, Biung. Makanya aku bicara. Sekarang, kita harus memikirkan. Pasti, Biung. Palastri. Oh, Bopo suka sama plastik. Kita akan dibuang. Tidak. Itu tidak boleh terjadi. Itu tidak boleh. Makanya kita harus mencegahnya. Palastri. Dia itu benar-benar perempuan murahan. Semua laki-laki yang ada di dekatnya, dia jerat dalam cintanya. Perempuan itu harus kita beri pelajaran. Kamu benar sekali, Semprot. Kita harus mencari cara untuk menyingkirkan perempuan murahan itu. Lalu bagaimana caranya, Biung? Itulah yang sedang Biung pikirkan. Kita harus bertindak hati-hati sekali. Jangan sampai gara-gara perempuan murahan itu, Bopomu jadi marah. Anak itu sangat menggangguku, Benta. Setiap kedatangannya selalu membuatku marah. Bajang, kenapa kamu tidak mengusirnya saja? Itu sudah kulakukan sebelum kau suruh. Tidak ada yang bisa mengancamku, apalagi makhluk kecil aneh itu. Apa yang membuatmu resah? Kamu hanya tinggal membunuhnya saja. Ya, kamu benar. Kita harus membunuhnya saat anak itu datang lagi. Kalian tidak bisa membunuhnya begitu saja. Kenapa kau melarangku membunuhnya? Memang makhluk aneh itu siapamu?
Dia putramu. Apa untungnya punya putra seperti dia, Wisya? Itu sangat aneh sekali. Untung saja aku bukan Romo dari anak itu. Aku lebih baik mati daripada mengakui dia anakku. Huh? Itu yang membuatku beda denganmu, Bajang. Aku seorang biung. Biung yang bisa merasakan keberadaan anaknya sendiri. Bisa-bisanya kamu bangga punya anak seperti makhluk aneh itu, Wisya. Bagi seorang ibu, seorang anak tetaplah seorang anak. Dan tugasku melindungi. Jadi apa? Jika di antara kalian berdua berani menyakiti putraku, apa yang kamu lakukan di sini? Aku ingin sendiri, Biung. Untuk apa kamu menyendiri melakukan hal bodoh seperti ini? Maaf, Biung. Seharusnya sekarang juga kamu pergi ke Manguntun dan membunuh Bajang. Iya, Biung. Aku pergi sekarang. Dasar makhluk aneh. Kenapa dengan dia lagi? Entahlah, Romo. Tapi yang penting, Bajang harus disingkirkan bersama juga dengan Narirati. Iya, tapi sepertinya dia sudah tidak mau mendengar lagi perkataanmu. Dia tidak punya pilihan, Romo. Dia mengikutiku atau pergi dari sini. Coba kamu perhatikan sikapnya benar-benar. Anak itu sepertinya tidak punya perasaan lagi kepadamu. Aku juga begitu, Romo. Untuk apa aku memelihara anak itu? Makhluk jelek yang aneh. Aku hanya ingin memanfaatkannya. Setelah dia menyingkirkan Bajang dan Rati, aku juga akan menyingkirkannya dari sini. Maaf, setiap tamu harus lapor dulu. Minggir kalian, atau aku akan menghabisi kalian semua. Sekali lagi maaf, kami tetap tidak bisa mengizinkanmu masuk. Harus ada izin dulu dari Kanjeng Gusti Bajang. Coba, kalian lebih memilih mati rupanya. Jet! Jet, jet! Jet! Jet, jet! 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 Kanjeng! Kanjeng! Ada apa, prajurit? Kenapa kamu panik begitu? Dewasan Kanjeng Gusti. Bajang Putra menyerang dan membunuh para prajurit kita. Oh, kurang aja. Beraninya dia bikin kekacauan di sini. Apa yang kamu lakukan di sini, bocah tengik? Maju kamu sini, biar aku habisi. Kurang ajar. Berani kamu menantangku. Hiat, ya, 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 hop, hiat, ya, 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 hop, ya, ya, hai, ya, hiat, hop, ya, ya, hiat, ya, hop, hiat. Ya, mati sekarang kamu, kurang ajar. Ya.
Apa yang kamu lakukan di sini? Bocah tengik. Maju kamu sini, biar aku habisi. Kurang ajar. Berani kamu menantangku? Mati sekarang kamu, kurang ajar. Hentikan Bajang. Hei, apa-apaan kamu ini, Wisya? Kenapa kamu menghalangiku? Tolong Bajang, jangan bunuh anak itu. Kalau kamu mau bunuh saja aku. Tapi jangan anak itu. Tapi anak ini sudah berani bikin kekacauan di sini. Dia pantas mati. Tolong maafkan dia, Bajang. Aku tidak bisa melihatnya terluka. Oh, sepertinya Wisya sudah merasa kalau dia ini anaknya. Bajang, aku mohon. Tolong maafkan dia. Aku janji, dia tidak akan berbuat onar lagi. Baiklah, untuk kali ini aku maafkan dia. Tapi ingat, kalau sekali lagi dia berani mengacau di sini, aku akan membunuhnya. Terima kasih, Bajang. Aku janji, dia tidak akan berbuat onar lagi. Kenapa kamu mau membelaku? Kenapa kamu mau mempertaruhkan nyawa untukku? Karena kamu adalah anakku, Bajang Putra. Ada apa, Laksmi? Kenapa kamu senyum-senyum sendiri? Apa ada yang lucu? Iya, Romo. Sebentar lagi akan terjadi pertumpahan darah antara bapak dan anak. Pertumpahan darah? Iya, antara Bajang dan Bajang Putra. Mereka akan saling membunuh, Romo. Romo bisa membayangkan, Laksmi. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat seru, Laksmi. Iya, dan dari pertarungan itu, kita bisa mendapatkan keuntungan, Romo. Kita bisa menguasai Manguntur. Iya, ternyata banyak keuntungan yang kita dapat dari Bajang Putra. Iya, Romo. Anak itu terlalu bodoh. Dia bisa aku manfaatkan. Dan dia selalu mengikuti apapun yang aku katakan. Itu bagus sekali, Laksmi. Semoga saja Bajang Putra bisa mengalahkan Bajang. Setelah Bajang mati, kita akan dengan mudah menguasai Manguntur. Benar. Lapor, Kanjeng. Ada apa? Di luar sana ada seorang perempuan yang ingin bertemu dengan Kanjeng Dewi Pangkara. Perempuan siapa maksud kamu? Perempuan itu mengaku bahwa dia adalah istri Kanjeng Dewi Pangkara. Istriku. Hamba mohon pamit. Ayo. Siapa mereka? Di mana suamiku? Yo. Suamimu? Aku tidak mengenal suamimu. Cepat pergi dari sini. Suamiku di Pangkara. Dia temunggung di istana ini. Yo. Aku di Pangkara. Aku tidak mengenal suamimu. Dan aku tidak mungkin punya istri sejelek kamu. Cepat pergi dari sini. Kau bukan suamiku. Aku memang bukan suamimu. Yo. Terus di mana kau sembunyikan suamiku? Kalian memang sudah gila. Prajurit, usir mereka. Di Pangkara. Suamiku. Di Pangkara. Romo, mereka hebat sekali. Tapi lagi, Romo tidak mungkin punya istri seperti dia. Tetap saja, kita harus mengusir mereka. Romo tenang saja, biar aku atur semua. Hentikan!
suamiku, yo. Siapa kamu? Aku Laksmi, pemimpin baju biru ini. Kami tidak menyembunyikan suamimu. Yang pasti, dia mengenal kami. Tapi mungkin ada orang yang membohongi kamu dengan menggunakan nama Romo. Yo. Jadi benar, yo. Dia tidak di sini, yo. Dia telah menipuku, yo. Iya benar. Kalau begitu, aku akan tinggal di sini sampai aku menemukan suamiku, yo. Tidak, Lasmi. Usir mereka. Tenang, Romo. Aku rasa ini jalan yang terbaik. Kalian boleh tinggal di sini sampai kamu tahu siapa orang yang sudah membohongi kamu dengan menggunakan nama Romo. Baiklah, ayo prajuritku. Ranubaya, kalau kamu tidak keberatan, aku ingin kamu ke Kurawan untuk melihat keadaannya di sana sekarang juga. Baiklah Kanjeng, akan hamba laksanakan. Terima kasih Ranubaya. Sendiko Kanjeng, hamba mohon pamit. Suara siapa itu? Palastri. Apa yang terjadi denganmu, Palastri? Sudahlah, Palastri. Ayo katakan, apa yang terjadi denganmu? Barapati ingin membunuhku, Biakta. Barapati. Aku juga tidak tahu kenapa Barapati ingin melukaiku. Tapi kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Tapi aku hanya khawatir kalau Barapati bisa mengulangi perlakuannya lagi. Ini sungguh keterlaluan. Tenang. Aku akan memberi pelajaran untuk Barapati. Ayo kita. Barapati! Kamu telah berani menyakiti Palastri. Siapa yang menyuruhmu? Biungmu ya? Biungmu. Tapi aku sendiri. Kamu? Membelanya. Aku akan membunuhnya. Diam kamu. Sekali lagi kamu berani mengancamku, aku akan membunuhmu. Biarkan. Kamu begitu membela perempuan jelek ini. Kamu benar-benar menyukainya. Memangnya salahku padamu apa, Sambi? Sampai-sampai kamu dan anakmu sangat membenciku. Diam kamu. Aku tahu. Kamu hanya ingin mengambil hati Biakta saja. Iya kan? Dengar Sambi, sebelum kamu menghina Palastri, kamu harus berkaca dulu. Kamu itu benar-benar jelek, Sambi. Kurang ajar. Cukup, Sambi. Kamu harus menerima semua itu. Kamu itu hanya perempuan pembawa sial. Ayo, Pak. Kenapa kamu diam saja? Ayo bantu Biung. Ayo. Bagaimana? Hormat tambah Kanjeng. Apa kamu menemukan berita penting di sana? Bagaimana kabar Kurawan? Iya, Kurawan masih dalam keadaan baik. Tapi semua jadi gelisah karena Biakta menguasainya. Dan sepertinya Biakta mempunyai hubungan dengan Bajang di Manguntur. Ya, anak durhaka itu telah mengkhianati kami. Tapi ada kabar baik, Kanjeng. Kabar apa itu, Guru? Arya Dwi Pangga dan Palastri berhasil memecah belah antara Biakta dan Dwi Sambi. Bagus, bagus. Hal seperti ini yang sangat kita perlukan. Baiklah, kalau begitu hamba ingin ke Manguntur. Tolong kabari padanya kalau kami baik-baik saja. Sendiko Kanjeng.
Waduh, kayaknya aku tersesat nih. Mesti jalan kemana? Aduh, udah malam lagi. Ke sana, ke sini, ke sana. Masih napak. Jangan-jangan nenek ini tahu di mana tempat akar hitam itu. Aku tanya saja. Nah, Nek, saya minta maaf. Saya mau bertanya, apakah nenek tahu di mana tempat akar hitam itu berada? Itu sih tidak jauh, Kisanak. Tuh, di situ. Kalau kamu mau bareng dengan aku, kebetulan tempat tinggalku tidak jauh dari situ. Baiklah, baiklah. Nenek, nggak usah. Taruh. Biar saya saja yang mengangkat ranting-ranting itu. Nenek jangan duluan ya. Terima kasih, Kisanak. Kamu taruh saja kayu bakar itu di dalam, Kisanak. Jangan di luar, nanti kehujanan. Ini gua, Nenek. Iya, Kisanak. Nanti akan saya antarkan ke akar hitam itu ya. Baik, Nek. Selesai sudah. Kok jadi bertanduk? Dasar manusia bodoh. Kamu sudah masuk perangkapku. Jangan gigit aku. Kamu akan jadi santapanku yang lezat. Kulitku pahit. Apa? Hai manusia, aku suka yang baik-baik tahu. Diam! Kamu diam di situ ya. Aku akan mencari bumbu untuk membuat masakan yang lezat. Tolong aku, Andini sayang. Andini. Kanjeng Putri. Paman. Maaf, Kanjeng. Kanjeng tidak bisa menyentuh hamba. Karena yang hadir ini jiwa, bukan raga hamba. Lalu di mana tubuh Paman? Raga hamba sekarang sedang berada di berseberang. Hamba datang kemari dipanggil Arya Kamandanu dan dia butuh bantuan hamba. Kamandanu? Bagaimana dia? Dia baik-baik saja kan, Paman? Iya, Kanjeng. Kamandanu, Kanjeng Respati, dan Kanjeng Kebowinarang, Kanjeng Hadiyaksa iskap di dalam gua. Syukurlah kalau mereka baik-baik saja, Paman. Tapi sekarang aku dipaksa Bajang untuk menjadi permaisuri Manguntur. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Dia mengancam akan membunuh Byung dan adikku jika aku tidak mau melakukan apa yang diperintahkan olehnya. Begitu juga dengan Kamandanu dan yang lainnya. Tolong kami, Paman. Kami tidak bisa melakukan apapun di bawah ancamannya. Semua masalah
itu pasti ada jalan keluarnya. Yang terpenting sekarang Kanjeng Putri tidak usah khawatir. Hamba akan sepenuhnya akan membantu. Dan yang paling terpenting, jangan biarkan Bajang menguasai Manguntur. Syukurlah kalau mereka baik-baik saja, Paman. Tapi sekarang aku dipaksa Bajang untuk menjadi permaisuri Manguntur. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Dia mengancam akan membunuh Biung dan adikku jika aku tidak mau melakukan apa yang diperintahkan olehnya. Begitu juga dengan Kamandanu dan yang lainnya. Tolong kami, Paman. Kami tidak bisa melakukan apapun di bawah ancamannya. Semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Yang terpenting sekarang Kanjeng Putri tidak usah khawatir. Hamba akan sepenuhnya akan membantu. Dan yang paling terpenting, jangan biarkan Bajang menguasai Manguntur. Hamba akan pamit untuk mencari Padmini dan putranya. Terima kasih banyak ya, Paman. Ini sudah menjadi tugas hamba saja. Paman, kapanpun Paman bertemu dengan Kamandanu dan yang lainnya, sampaikan padanya kalau aku dan Misha di sini baik-baik saja. Baiklah, Kanjeng Putri. Kalau begitu, hamba mohon pamit. Hamba tidak bisa lama-lama di sini. Hati-hati. Jagat Dewa Batara, terima kasih karena engkau telah mengirimkan Paman Ranubaya kepada kami. Sudah lama aku tidak makan daging bakar. Tolong Nek, jangan makan aku. Aku ini dagingnya alot, amis lagi. Amis ya? Aku suka yang alot-alot. Nenek, tunggu. Aku punya penawaran. Apa botak? Kamu tahu nggak tujuan aku kesini Nek? Apa itu? Cepat katakan. Aku kesini mencari akar hitam Nek. Akar hitam itu bisa membuat nenek muda. Kan sekarang nenek udah tua, lewat lagi. Apa? Awet muda? Aku suka awet muda. Bagaimana caranya? Enak saja. Lepaskan aku dulu, baru aku katakan. Melepaskanmu? Kamu pasti bohong. Nenek, mana mungkin aku bohong. Aku kan tidak tahu seluk-beluk hutan ini. Mana aku bisa lari. Awas ya. Kalau kamu bohong, aku cincang-cincang dagingmu. Ya, aku janji. Tolong lepaskan aku dulu. Baik. Tunggu sebentar. Lepas juga. Mau kemana kamu? Aku akan merubah diriku menjadi raksasa untuk bisa melindungimu. Di mana pohonnya? Dompet. Aku kalau tahu dia akan nanya-nanya. Sudahlah, jangan banyak tanya. Kita sudah sampai di hutan akar hitam. Mana pohonnya? Jangan-jangan itu akar hitam. Dasar dompet! Apa yang menghalangiku? Ini seperti tembok kasat mata.
Bagaimana cara mengambilnya? Cepat katakan. Aku tidak tahu. Jangan tanya aku. Gimana ya? Ayo Bajil, berpikir. Cepat. Ternyata hanya ranting pohon yang dapat menembusnya. Dapat juga. Pohonnya hilang. Cepat berikan akarnya padaku. Enak saja. Akan aku kasih. Kecuali kamu ajak aku keluar dari hutan ini. Bagaimana? Baik. Berikan akar itu padaku. Enak saja. Nenek harus bernyanyi dulu. Kalau aku berikan, nenek harus lepaskan aku. Bagaimana? Baik. Tapi cepat berikan akar itu. Tapi ya sudahlah. Nih. Habisin aja akarnya. Biar nenek tambah awet muda. Habisin. Aduh, ya kejang-kejang. Enak saja. Nenek harus bernyanyi dulu. Kalau aku berikan, nenek harus lepaskan aku. Bagaimana? Baik. Tapi cepat berikan akar itu. Tapi ya sudahlah. Nih. Habisin aja akarnya. Biar nenek tambah awet muda. Habisin. Aduh. Ya kejang-kejang. Dia hilang. Nenek itu udah hilang. Akarnya juga hilang. Aduh. Akarnya hilang. Andiniku sayang, maafkan aku.
langsung hilang lagi. Akarnya juga hilang. Ah. Aku harus kabur. Terimalah salam hormatku, Kanjeng Romo. Maafkan aku, Romo. Sekarang ini warga kita sedang dilanda musibah dan mereka minta bantuan dari istana kita. Benar, Kanjeng. Padi dan tanaman kita gagal panen semua. Banyak orang yang merusak tanaman, Kanjeng. Dan kami tidak punya apa-apa lagi. Apa yang harus aku lakukan, Romo? Mereka dalam musibah, kita wajib membantunya. Biakta, dengarkan aku. Iya, Romo. Berikan 5 keping uang emas pada warga yang terkena musibah. Baiklah, Romo. Sia, ada apa ini? Kenapa sepatu itu bisa bicara? Sekarang, pergilah. Berikan hak mereka. Baik, Romo. Terima kasih. Ini untuk kalian. Tenang, tenang semuanya. Jangan berebut. Siapa yang berebut akan mendapat hukuman dariku. Ini untukmu. Guru, bagaimana Ranubaya? Apa semua berjalan dengan lancar? Iya, Kanjeng. Memangnya apa yang kamu lakukan terhadap Biakta? Seperti rencana kita, Kanjeng. Hamba memanfaatkan sepatu Kanjeng Adiaksa agar bisa bicara. Ranubaya, kamu bisa saja. Aku tidak bisa bayangkan bagaimana Biakta dengan mukanya yang sangat terkejut melihat sepatunya bisa bicara sendiri. Iya, Kanjeng. Yang jelas sekarang ini Biakta sedang kebingungan. Itu bagus sekali, Guru. Dengan cara ini, Kamas Dwi Bangga dan Palastri bisa memanfaatkan keadaan ini sebaik-baik mungkin. Kenapa kamu begitu bodoh, Biakta? Bisa-bisanya kamu membagikan uang itu kepada penduduk. Kamu ini sudah tidak waras, ya? Bukan aku yang melakukannya, Sambi. Lalu siapa? Sepatu itu. Sepatu? Apa maksudnya? Dengar, Sambi. Sepatu Romoku dan Adiaksa bisa bicara sendiri. Dialah yang menyuruhku untuk memberikan keping emas pada penduduk itu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa di depan sepatu itu. Bodoh. Kenapa kamu mau melakukannya? Sudahlah, Sambi. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Tapi sekarang kita harus mencari cara bagaimana menyingkirkan sepatu itu. Karena kamu sudah terlanjur menaruh sepatu itu singgah sana. Berarti kita harus menukar sepatu itu dengan sepatu yang lain. Biar aku sendiri yang melakukannya. Biar aku sendiri yang melakukannya. Tunggu, Sambi. Apa lagi? Tolong! Awas kamu, Sambi. Sekali lagi kamu berani menyentuhku, aku bunuh kamu. Aku yakin pasti telah terjadi sesuatu dengan sepatu itu. Ayo, Sambi. Lucu sekali, Paman. Di hadapan para rakyat, dia diam tidak berkutik melihat sepatu itu bisa bicara. Paman sangat yakin Biakta pasti memaki kesal pada sepatu itu. Benar, Paman. Akhirnya orang jahat itu terkena batunya. Lalu, apa rencana kamu selanjutnya? Aku akan mendekati Biakta sampai aku tahu di mana keberadaan Kanjeng Putri Padmini dan putranya. Berhati-hatilah, Palastri. Jangan sampai kamu jatuh di pelukan Biakta. Paman, otakku ini masih waras. Aku masih berpikir ribuan kali untuk jatuh di pelukan Biakta. Iya, Palastri. Paman hanya ingin kamu tetap waspada. Baik, Paman.
Paman sangat yakin Biakta pasti memaki kesal pada sepatu itu. Benar, Paman. Akhirnya orang jahat itu terkena batunya. Lalu, apa rencana kamu selanjutnya? Aku akan mendekati Biakta sampai aku tahu di mana keberadaan Kanjeng Putri Padmini dan putranya. Berhati-hatilah, Palastri. Jangan sampai kamu jatuh di pelukan Biakta. Paman, otakku ini masih waras. Aku masih berpikir ribuan kali untuk jatuh di pelukan Biakta. Iya, Palastri. Paman hanya ingin kamu tetap waspada. Baik, Paman. Sial! Sepatu itu sudah bikin aku marah. Semua ini gara-gara kamu, Biakta. Jangan terlalu menyalahkanku, Sambi. Aku sendiri akan menyingkirkan sepatu itu. Dia tidak layak berkuasa di Kurawan ini. Iya, kamu memang harus menyingkirkan sepatu itu. Atau lebih baik, kamu buang saja atau hanyutkan ke kali. Aku Biakta, dan aku tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, termasuk oleh sepasang sepatu itu. Kamu harus melakukan itu, Biakta. Aku tidak mau dipukuli lagi oleh sepatu itu. Biakta, sepatunya sudah tidak ada. Kemana sepatu itu? Kenapa tiba-tiba hilang? Jangan-jangan sepatunya sudah tahu kalau dia akan dibuang. Wahai rakyatku semua, dengarkanlah aku baik-baik. Aku menjadikan Biakta sebagai utusanku. Tapi mulai saat ini, keputusan akan diambil kembali olehku. Tapi di mana Kanjeng Dana Diaksa sebenarnya? Kenapa beliau tidak ada di istana? Saat ini Kanjeng Dana Diaksa sedang melakukan tapa brata bersama seluruh keluarga istana. Dan selama Kanjeng Dana Diaksa tidak ada, maka akulah yang akan menjadi wakil beliau dalam memutuskan sesuatu. Romo! Kemari Romo! Romo harus bertanggung jawab atas semua ini. Sekarang sepatumu sudah jadi masalah buatku. Sepatuku jadi masalah? Masalah apa, Biakta? Dengar Romo. Romo harus bertanggung jawab atas semua ini. Aku tidak mau tahu. Memangnya sepatuku melakukan apa? Kamu belum menjelaskan sesuatu, sudah menyalahkanku langsung. Dengar Romo, sekarang sepatu Romo itu sudah bisa bicara sendiri. Malah dia berani menampar Dewi Sambi. Kamu yang benar saja, Biakta. Masa ada sebuah sepatu bisa bicara sendiri? Aku tidak pernah bohong, Respati. Malah sepatu itu menyuruhku untuk membagikan emas kepada seluruh rakyat Kurawan. Bagus. Kalau gitu, sekarang sepatu Romo bisa menjadi sepatu yang sangat dermawan kepada seluruh rakyat Kurawan. Diam kamu, Respati! Dengar, sekali lagi kamu ikut campur, akan kupotong lehermu. Romo, aku tidak mau tahu. Romo harus bertanggung jawab atas semua ini. Baiklah, kalau begitu kamu bawa sepatu itu kemari. Biar aku bicara dengannya, Biakta. Itu tidak mungkin, Romo. Karena sepatu itu susah untuk dikendalikan. Ya, aku tidak bisa melakukan apa-apa, Biakta. Sekarang Romo harus ikut aku. Semoga saja Kanjeng Dana Diaksa bisa menemukan cara untuk membebaskan kita dari sini. Benar, Komandan. Kanjeng, sedang apa kamu di sini? Kami sedang memeriksa semua di istana ini, Kanjeng. Sebaiknya kamu berjaga-jaga di luar. Tapi ingat, jangan pernah bersuara. Baik, Kanjeng. Itu sepatunya, Romo.
Suruh dia pergi dari singgasana itu. Baik. Sepatu. Ambil dan buang sepatu itu, Romo. Jangan coba-coba lakukan itu. Mau apa kau kembali ke sini, Byakta? Aku datang kemari bersama pemilikmu. Oh, ternyata Tuan Danadiaksa. Ini aku. Ada apa Tuan mendatangiku? Aku ingin bicara denganmu. Katakan saja Tuan, dan cepat pergi. Aku tidak ingin tidurku diganggu. Kenapa kamu mengganggu Byakta? Biarkan dia yang mengatur istana Kurawan ini. Aku tidak pernah mengganggunya. Dia yang menggangguku. Biarkan dia yang memimpin. Sebaiknya kamu kembali ke kamar. Tidak. Aku ingin jadi tumenggung Kurawan. Untuk apa? Kurawan sudah ada yang memimpin, yaitu Byakta. Dia yang menaruhku di singgasana ini. Berarti dia sudah mengakuiku sebagai tumenggung. Dan aku sedang menjalankan tugasku sebagai tumenggung yang baik. Kau suruh saja anak buangan itu kembali ke guanya. Ajar! Ya! Masalah di istana ini. Bagaimana kalau kita berlibur? Tenang saja, Byung. Ada aku di sini. Byung tidak perlu takut. Aku akan melawannya. Kamu tidak mungkin menang dari sepatu itu. Aku pasti menang melawan sepatu itu. Siapa yang mau melawan aku? Baiklah, tapi ada syaratnya. Katakan, apa syaratnya? Aku minta mulai sekarang Byakta harus jadi pembantuku. Dan dia harus melakukan apa saja yang kuperintahkan. Tidak. Aku tidak akan mau menjadi budak dari sepasang sepatu. Baiklah. Kalau begitu, aku akan membunuh anakmu. Jangan, tolong, jangan sakiti anakku. Suruh Byakta bersujud dulu kepadaku, baru aku akan menghentikannya. Tolong Byakta, kamu jangan keras kepala. Kasihan anak kita. Ayo, tolonglah Byakta. Baiklah. Dengarkan sepatu. Mulai sekarang, aku mau menjadi budakmu. Bagus. Aku pegang janjimu, Byakta. Tapi kalau sekali lagi kalian macam-macam padaku, aku tidak akan memaafkan kalian lagi. Baik, sepatu.
Sahabatku Ratih, semoga kamu selalu dalam lindungan Sang Yang Widi. Aku mengirimkan surat ini kepadamu untuk memberitahumu kalau saat ini Byakta sudah mulai kena batunya. Sepatu Kanjeng Dana Diaksa yang digunakan untuk menipu rakyat ternyata bisa berbicara. Pasti kamu bertanya-tanya, bagaimana mungkin sepatu bisa bicara? Itu juga yang membuatku bertanya-tanya, Ratih. Bagaimana mungkin sepatu bisa bicara? Tidak mungkin sepatu itu bisa bicara sendiri. Pasti ada sesuatu. Atau mungkin ini adalah perbuatan Paman Ranubaya. Iya, ini pasti perbuatannya. Aku harus segera menulis surat balasan pada Palastri. Karena aku yakin ini perbuatan Paman. Sahabatku yang terbaik, Palastri. Aku yakin sekali kalau sepatu itu bisa bicara karena ada campur tangan dari Paman Ranubaya. Paman Ranubaya? Kenapa Ratih bisa berpikir tentang Paman Ranubaya? Sementara Paman Ranubaya sedang berada di Himalaya. Kenapa tidak mungkin, Palastri? Dengan pertolongan dari Sang Yang Widi, semua mungkin saja bisa terjadi. Paman? Paman? Paman ada di mana, Paman? Paman? Aku ada di belakangmu, Palastri. Sahabatku yang terbaik, Palastri. Aku yakin sekali kalau sepatu itu bisa bicara karena ada campur tangan dari Paman Ranubaya. Paman Ranubaya? Kenapa Ratih bisa berpikir tentang Paman Ranubaya? Sementara Paman Ranubaya sedang berada di Himalaya. Kenapa tidak mungkin, Palastri? Dengan pertolongan dari Sang Yang Widi, semua mungkin saja bisa terjadi. Paman? Paman? Paman ada di mana, Paman? Paman? Aku ada di belakangmu, Palastri. Paman? Hormatku, Paman. Apa kabar, Mundu? Aku baik-baik saja. Bagaimana keadaan Paman? Bukannya Paman sedang berada di Himalaya? Benar. Ragaku ada di Malaya. Tapi sukmaku berada di Kurawan untuk menjaga Kanjeng Dana Diaksa dan seluruh keluarga istana. Berarti benar yang dikatakan Ratih. Pamanlah yang telah membuat sepatu itu bisa bicara. Semua itu berkat pertolongan Sang Yang Widi. Tujuan Paman untuk memberi pelajaran kepada Byakta untuk menghentikan seluruh kejahatannya. Itu bagus, Paman. Saat ini rasa penasaranku sudah hilang. Ternyata Pamanlah di balik ini semua. Tapi ada satu hal. Tolong, jangan sampai ada yang tahu, Palastri, tentang hal ini. Tenang, Paman. Aku paling pandai menjaga rahasia.